Salam dari Jemaat Gemit Kemah Ibadat Air Nona. Kami mengucapkan Selamat Paskah bagi seluruh umat Kristiani di mana saja berada, teristimewa Jemaat Gemit Kemah Ibadah Air Nona yang sedang mempersiapkan diri untuk ambil bahagian dalam kebaktian dalam rumah tangga masing-masing. Salam, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kita diberikan kesempatan untuk ada bersama-sama untuk menaikkan segala puji dan syukur kepada Tuhan, karena kasih dan penyertaan Tuhan luar biasa bagi kita semua. Di hari yang penuh sukacita ini, marilah bersama dengan semua umat Tuhan, kita siapkan hati untuk beribadah kepadanya. Kita akan membaca bagian Alkitab dari pertama Korintus 15, ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, Bapa pemberi kehidupan, di pagi yang indah ini, kami kembali ada dalam rumah-Mu. Kami mempunyai kerinduan yang dalam untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena itu, kami undang Roh-Mu yang kudus, hadir dan tuntun kami sekalian, agar baik hamba-Mu yang menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, bahkan kami semua yang mendengarnya, diberkati sehingga kami mampu melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Amin. Pertama Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan karena kasih karunia yang telah dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya,
Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi, bila mana kami memberitakan bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi daripada itu, kamu ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan siap untuk mengaminkan firman Allah dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang diberkati, Salam, puji Tuhan. Kita diizinkan untuk ada lagi dan menaikkan puji syukur kepada Tuhan karena kasih sayang Tuhan. Seluruh umat Kristiani di dunia sedang merayakan Paskah. Namun, Paskah kali ini kita rayakan dalam suasana hati yang tidak tenang. Karena kita sedang berhadapan dengan ancaman virus corona yang sangat membahayakan kehidupan umat manusia. Tetapi berita kebangkitan Kristus memberikan harapan baru kepada kita bahwa Kristus telah mengalahkan kuasa maut. Karena itu, tema renungan dalam kebaktian pada Paskah pertama hari ini yaitu Yesus bangkit, ada harapan. Kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaan bagi kita adalah, harapan seperti apakah yang masih ada di benak kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita kembali memperhatikan pembacaan kita tadi. Pertama Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam bagian yang kita baca tadi, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus tentang beberapa hal penting. Yang pertama, Rasul Paulus menegaskan bahwa Kristus telah mati di kayu salib karena dosa-dosa kita. Apa maksudnya? Maksudnya adalah
bahwa Yesus begitu mengasihi sehingga dia rela mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus mati tersalib bukan karena dosanya, tetapi karena dia mengasihi kita. Karena dia rela menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita diperdamaikan kembali dengan Allah Bapa di sorga. Itu berarti bahwa misi Yesus melalui kematian adalah misi pendamaian. Tugas Yesus dalam mendamaikan Allah dan manusia telah selesai di atas kayu salib. Kita merayakan karya pendamaian itu pada Jumat Agung yang lalu. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya? Sebagai orang-orang Kristen, kita perlu melanjutkan tugas pendamaian itu bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah tugas yang harus kita emban selama kita ada dalam dunia ini. Kedua, Rasul Paulus juga menekankan bahwa Yesus telah dikuburkan dan juga telah dibangkitkan oleh Allah pada hari yang ketiga setelah kematiannya. Tentang kebangkitan Kristus, kitab-kitab Injil menulisnya secara lengkap. Sebagai bukti bahwa Yesus telah bangkit, maka Yesus telah menampakkan dirinya kepada banyak orang. Yesus menampakkan diri kepada Kefas, kemudian kepada ke-12 murid-muridnya, kepada Maria Magdalena, dan juga Maria yang lain. Yesus juga telah menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Tetapi juga kepada Yakobus. Dan yang terakhir kepada Paulus. Saudara-saudaraku, Paulus menyatakan bahwa ada cukup banyak bukti, ada banyak saksi yang menyaksikan Yesus telah bangkit. Dengan demikian, jemaat Korintus tidak perlu ragu tentang kebangkitan Yesus. Saudara-saudara, mengapa hal ini perlu ditekankan oleh Rasul Paulus? Karena ada oknum-oknum tertentu di jemaat Korintus yang tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Kita perhatikan pembacaan kita tadi, khususnya ayat 12. Bapak Ibu, saya tidak tahu apakah ada di antara kita yang masih ragu tentang kebangkitan Kristus? Saya hanya mau memberi pesan supaya jangan pernah kita ragu. Yesus benar-benar telah bangkit. Dan banyak orang bersaksi tentang kebangkitannya. Bahkan ada yang siap mati karena bersaksi tentang Kristus. Contoh, Stefanus, Paulus, dan juga Petrus. Mereka adalah orang-orang yang siap mati karena bersaksi tentang kebangkitan Yesus. Ketiga, apa makna kebangkitan Yesus bagi kita?
kebangkitan Yesus sangat penting bagi kita. Kebangkitan Yesus memberikan harapan tentang kehidupan kekal di sorga. Kebangkitan Kristus memberikan harapan bahwa meskipun kelak kita akan mati, kita pasti mendapat tempat dalam kerajaan sorga. Kebangkitan Yesus menjadi tanda bahwa kuasa maut telah dikalahkan. Iblis tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa kebangkitan Kristus. Karena itu, dalam kehidupan kita sehari-hari, marilah kita belajar untuk mengandalkan kuasa Yesus. Jangan pernah mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ketika saudara dan saya mengandalkan kekuatan sendiri, maka kita akan jatuh. Tetapi saudara dan saya mengandalkan kuasa Kristus yang bangkit, maka kita akan memperoleh kemampuan untuk melawan kuasa iblis. Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang diberkati. Pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, apakah yang harus saudara dan saya buat sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus? Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama kebangkitan Kristus? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, mari saya ajak kita semua untuk belajar dari Rasul Paulus. Pertama, Rasul Paulus mengakui dengan jujur bahwa dia adalah orang yang paling hina. Ia berdosa. Ia seorang penganiaya jemaat Kristen. Tetapi Allah memberikan karunia pengampunan kepadanya sehingga dia bisa diangkat sebagai rasul. Kita perhatikan ayat 9 dan ayat 10. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, apakah saudara dan saya sadar bahwa kita adalah orang-orang berdosa? Kalau belum, marilah kita menyadari bahwa kita ini bukan orang benar. Kita bukan orang yang suci, tetapi kita semua adalah orang-orang berdosa. Kita mendapat kasih karunia melalui kebangkitan Yesus, sehingga saudara dan saya bisa selamat. Kedua, Rasul Paulus sadar bahwa ia mendapat kasih karunia dari Allah. Maka ia siap untuk bekerja dengan lebih keras. Meski ia dihina, ia diolok, ia dicaci maki, ia tetap bekerja. Ia tetap memberitakan kebangkitan Kristus bagi semua orang. Kalau saudara dan saya sadar bahwa saudara dan saya diselamatkan oleh karena kasih karunia Allah, maka apa yang saudara dan saya harus buat? Kita harus bekerja lebih keras untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus siap untuk menolong saudara-saudara kita yang terhimpit dalam kesulitan. Kita melakukan kebaikan bukan karena kita ini hebat, tetapi karena kita mau mensyukuri
kasih karunia Tuhan bagi saudara dan saya. Saudara-saudara, dalam situasi kita saat ini, di mana kita tidak bebas bekerja, pasti ada di antara kita yang berkekurangan. Dalam semangat kebangkitan Kristus dan dalam rangka mensyukuri keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, marilah kita saling berbagi. Kalau tetangga kita sedang kesulitan dan kita memiliki apa yang dibutuhkan, maka bantulah satu dengan yang lain. Kita dipanggil untuk belajar membantu, bukan dari kelebihan-kelebihan kita, tapi kita juga dipanggil untuk membantu dari keterbatasan, dari kekurangan. Saya kira kita juga perlu belajar dari seorang janda di Sarfat. Dalam segala kekurangannya, dia dipanggil untuk melayani seorang. Dia tidak kenal, tapi dia siap untuk melayani dari apa yang dia miliki. Saya kira kita juga bisa belajar untuk melakukan apa yang dibuat oleh janda di Sarfat. Yang ketiga, kebangkitan Kristus memberikan pengharapan kepada kita di tengah-tengah krisis. Sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan melalui kebangkitannya, kita mempunyai pengharapan bahwa meskipun saya, saudara, hidup dalam kesengsaraan, kita pasti menang. Kita pasti diselamatkan oleh Tuhan dalam berbagai situasi kritis. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, orang yang berpengharapan tidak pernah akan panik, tidak akan pernah takut menghadapi ancaman virus corona. Orang yang hidup dalam pengharapan akan berkata, saya tidak putus asa, karena saya mempunyai Kristus yang hidup dan berkuasa. Orang yang berpengharapan akan tegar walaupun ia menghadapi kesulitan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, memperingati hari kebangkitan Yesus hari ini, saya menghimbau kepada kita semua untuk tetap tenang di rumah. Dan kalaupun kita keluar rumah, harus tetap waspada terhadap ancaman virus corona. Karena virus ini berkembang melalui jabatan tangan, ciuman, batuk, dan bersin. Karena itu, gunakanlah masker ketika kita hendak hadir di tempat-tempat umum atau tempat keramaian. Mari kita saling mengingatkan supaya kita menjaga diri dan juga menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Dengan melakukan hal ini, saudara dan saya ikut berjuang untuk membunuh virus ini dan menyelamatkan nyawa banyak orang di sekitar kita. Selamat merayakan Paskah 2020. Tuhan Yesus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian di rumah dan di mana saja saudara berada. Immanuel. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu karena sekalipun situasi sekitar kami tidak memberikan kenyamanan, tapi itu tidak berarti bahwa kami kehilangan sukacita. Karena berita Paskah memberikan kepada kami semangat baru, harapan baru. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam berbagai persoalan, dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan mereka setiap hari. Dalam situasi yang serba sulit ini, ketika kita tidak bebas untuk melaksanakan sejumlah tugas dan tanggung jawab, sudah pasti ada banyak kesulitan yang kami alami. Tapi kami percaya Kristus yang bangkit akan memberikan semangat, memberikan kekuatan baru bagi umat Kristiani untuk tetap menaruh harapan kepada Kristus bahwa situasi yang sukar sulit seperti ini dapat kami lewati bersama-sama. Bukan karena kami hebat, tapi kami punya Kristus yang hebat. Kristus yang mampu menolong, menuntun kami untuk dapat melewati masa-masa yang sulit. Kami juga berdoa bagi pemerintah yang terus bekerja keras untuk menyelesaikan kemelut yang kami hadapi. Kami mohon kepadamu Tuhan, berikanlah pemimpin-pemimpin kami hikmat yang datang daripadamu. Tapi juga kami sebagai masyarakat, kami sebagai warga jemaat, kami juga harus belajar mentaati aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah kami, agar kami dapat membunuh perkembangan virus yang mematikan ini. Tolong kami, mampukan kami, biarlah kehidupan kami dapat menjadi berkat bagi sesama demi untuk kemuliaan nama-Mu. Ini doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.